Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Lahir di Rumah Sakit Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu, Yati menemani putrinya, Sumira, yang sedang hamil besar dan merasakan mules tak tertahankan. Jaya lari menyusul dukun bayi, bidan Risa yang belum kunjung datang. Selang beberapa saat, wanita yang ditunggu pun datang dengan terlambat. Ia menjelaskan jika dirinya baru saja membantu persalinan warga di kampung sebelah. Sembari bercerita panjang lebar, bidan Risa bertanya sejak kapan Sumira merasakan mulas. Yati membantu menjawab karena putrinya terlihat lemas. Ia berkata jika rasa mulas yang dirasakan Sumira seperti timbul tenggelam. Bidan Risa menegaskan jika kelahiran anak pertama memang tidak semudah anak kedua dan seterusnya. Ia meminta Jaya untuk menyiapkan tempat bersalin di ruang tengah agar tidak terlalu sempit dan pengap. Jaya bergegas merapikan ruangan dan menyingkirkan berbagai perabotan di sana, termasuk kucing kecil yang melintasi kamar. Setelah siap, Yati dan bidan Risa membantu Sumira untuk pindah dari kamar ke ruang tengah. Tubuh Sumira yang sudah hamil besar membuatnya merasa kepanasan dan gerak. Bidan Risa meminta Jaya untuk menyalakan kipas angin sebelum memulai persalinan. Sapu lidi diletakkan tepat di bawah bantal untuk menangkal santet dan mengusir setan. Setelah semua siap, Yati meminta menantunya untuk menunggu di depan rumah. Tak berselang lama, seorang wanita datang menggunakan bahasa daerah Banten. Jaya lupa dengan wanita itu yang ternyata adalah kakak dari ibu mertuanya, Yati. Yati sampai berteriak dari dalam rumah menanyakan siapa yang datang. Wanita itu berkata jika dirinya bernama Uwak Sarna. Jaya langsung ingat karena Uwak Sarna memberikan sumbangan amplop tebal. Yati meminta Jaya untuk membiarkan uang Sarna masuk ke dalam rumah. Dari teras depan rumah, terlihat Sumira ditemani oleh bidan Risa dan juga ibunya. Selang beberapa jam kemudian, muncul dua pria yang merupakan teman sekolah Jaya. Mereka sengaja datang malam itu untuk menemani Jaya yang begadang menunggu kelahiran anak pertamanya. Waalaikumsalam. Mereka pun tak lupa memberikan bingkisan sebagai hadiah kelahiran buah hati tercinta. Tak berselang lama, Biana yang tinggal di sebelah rumah turut datang untuk memberikan selamat meski anak Jaya belum lahir. Mengetahui ada Uwak Sarna di sana, Biana memilih untuk menitipkan hadiah untuk Sumira pada Jaya dan langsung pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yati sampai berteriak kencang karena mendengar suara berisik di depan rumah. Jaya melenggang pergi ke dapur untuk membuatkan minuman, sementara dua temannya duduk di teras sembari main game bersama. Mereka bercerita jika ayah Sumira baru saja meninggal, belum genap 40 hari. Mereka merasa iba dengan nasib Sumira yang dikawini Jaya hingga hidup kekurangan harta. Jaya tidak memiliki apapun di dapur dan hanya menyediakan 2 gelas air putih. Seorang teman mengingatkan Jaya tentang upacara akikah anak yang biasa dilaksanakan setelah dilahirkan.
Mereka berkata, jika anak terakhir perempuan, maka Jaya harus menyembelih 1 kambing untuk akikah. Sementara, jika anak laki-laki dibutuhkan 2 ekor kambing. Jaya yang tak punya uang langsung bertanya berapa harga 1 ekor kambing. Ternyata, harga cukup tinggi, sekitar 3 juta rupiah. Mengetahui kawannya kesulitan ekonomi, mereka menawarkan Jaya untuk melamar kerja di pabrik bersama mereka. Namun, Jaya merasa kurang percaya diri karena tubuhnya kurus kecil dan tak bertenaga. Salah satu temannya membujuk Jaya untuk tetap melamar ke pabrik agar memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Selang beberapa jam berlalu, mereka bertiga akhirnya main game bersama. Tak terasa waktu sudah berganti hari dan tinggal menanti fajar. 2 teman Jaya pun pamit pulang untuk istirahat sebentar sebelum berangkat kerja. Mereka berjanji akan menemani Jaya esok hari. Salah satu teman berkata jika anak Jaya mungkin kembar karena proses persalinannya berlangsung cukup lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Jaya. Jaya yang sendirian memilih untuk tidur di teras depan rumah. Saat azan subuh berkumandang, Yati berjalan keluar rumah dengan mengenakan mukena untuk membangunkan Jaya karena ia hendak sholat. Yati meminta Jaya untuk menjaga istrinya. Jaya pun masuk ke dalam rumah, di mana Sumira masih belum melahirkan. Sumira menarik tangan Jaya agar membelai perutnya yang kesakitan. Tak berselang lama, bidan Risa dan Yati kembali ke ruang tengah untuk membantu proses persalinan. Sumira mengeluhkan suara gagak yang berkuak-kuak di atap rumah. Tepat di antara malam menuju pagi, Sumira masih terbaring lemas karena kelelahan menunggu persalinan. Ia mendengar suara gagak yang semakin kencang bertenggar di atap rumah. Sumira bertanya pada bidan Risa dan ibunya apakah mereka mendengar suara gagak juga. Yati langsung mengalihkan pembicaraan, berusaha menutupi suara burung gagak itu dan berkata tidak mendengar suara burung apapun. Bidan Risa meminta air panas baru pada Yati. Namun, karena Yati masih menyeka tubuh Sumira, ia berusaha membangunkan Jaya untuk mengambil air panas. Karena begadang semalaman, Jaya sama sekali tak mau beranjak dari tempat tidur. Bidan Risa terpaksa pergi ke dapur untuk mengambil air panas sendiri. Setelah bidan Risa pergi, Jaya terkesiap dan bertanya apakah anaknya sudah lahir. Yati yang kelelahan meminta Jaya untuk gantian jaga. Di waktu yang sama, bidan Risa menuang air panas ke dalam gelas dan memperhatikan kondisi sekitar rumah. Dari dapur, ia berjalan keluar dan melihat sesuatu di belakang rumah. Ia buru-buru masuk ke ruang tengah dan meminta Sumira untuk meneguk air hangat yang sudah diberi doa Bismillah, Bismillah. Bidan Risa meminta Yati untuk mengambil kain berwarna gelap dengan segera dan juga tambahan air panas. Sumira mengerang kesakitan sembari terus mengejar. Bidan Risa meminta Jaya untuk ikut membantu mengunci semua pintu dan jendela. Setelah itu, ia meminta Jaya untuk kembali menunggu di luar dan mendoakan persalinan agar berjalan dengan lancar. Tak berselang lama, Yati keluar menemui Jaya. Ia meminta Jaya untuk membawa Sumira ke rumah sakit karena persalinannya tak kunjung maju. Karena tak punya mobil, Jaya terpaksa meminjam di tempat tetangga. Bidan Risa memakaikan banggel dan gunting yang terbuat dari besi ke kerudung Sumira agar selamat sampai tujuan. Tak berselang lama, Jaya berhasil mendapatkan mobil dan mereka segera membawa Sumira ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Jaya pulang membawa mobil pinjaman dengan tenaga kuda. Ia membantu Yati dan bidan Risa yang hendak ikut menemani Sumira ke rumah sakit. Namun, Jaya meminjamkan mobil bak terbuka dengan kandang ayam di belakangnya.
Yati kecewa berat karena tak bisa ikut menemani ke rumah sakit. Ia menyalahkan Jaya yang tidak mau meminjamkan mobil Uwak Sarna. Jaya menegaskan bahwa mobil itu sudah dijual. Yati meminta Jaya untuk segera pergi agar Sumira dan anaknya bisa tertangani dengan baik. Seorang tetangga ikut mengantar Sumira dan berkata bahwa jika ke rumah sakit, maka perut Sumira akan disobek. Sumira ketakutan mendengar hal itu. Jaya menyalakan mesin mobil dan melenggang cepat agar bisa sampai di rumah sakit secepatnya. Suara burung gagak masih terus mengikuti kepergian Sumira. Saat melintasi hutan, mereka sempat tertahan oleh sepeda yang membawa kayu bakar. Dengan lantang, Jaya membentak pria itu agar menepi ke samping. "Woi!" Jaya sampai mengumpat karena sudah tak sabar hendak membawa istrinya ke rumah sakit. Perjalanan hanya berjalan lancar beberapa menit sebelum akhirnya mereka melewati kawanan anjing peliharaan warga setempat. Jaya terpaksa menurunkan laju kendaraan dan meminta sang pemilik anjing untuk menyingkirkan hewan peliharaannya. Setelah rintangan kedua, Jaya kini mendapati rintangan ketiga, di mana mesin mobil tiba-tiba saja mogok di tengah hutan. Sebuah sepeda pembawa kayu bakar tampak terparkir di sampingnya. Sumira ketakutan saat melihat pria pencari kayu bakar itu berjalan cepat menuju ke arah mobil mereka. Wanita itu buru-buru menaikkan kaca jendela. Ternyata pria itu hanya melintas di samping mobil untuk menuju ke sepedanya yang terparkir di sana. Jaya dan Sumira pun melanjutkan perjalanan. Mereka harus melewati perkampungan padat penduduk. Saat itu jalan utama ditutup karena sedang ada pernikahan. Mobil Jaya dialihkan berbelok ke kiri yang merupakan hutan belantara. Setelah melewati hutan, mereka akhirnya sampai juga di jalan raya. Jaya menghentikan mobilnya saat kucing hitam melintas di depan mata. Ia turun dari mobil untuk memeriksa keberadaan kucing itu. Namun anehnya tidak ditemukan di mana-mana. Ia berpikir jika kucing hitam itu mungkin sudah lari masuk hutan. Sumira sudah tidak kuat menahan rasa sakit di perutnya. Jaya mempercepat langkahnya untuk menemani Sumira di dalam mobil. Rasa sakit Sumira tiba-tiba hilang setelah sosok kuntilanak mengusap perutnya. Sumira merasa janggal mengapa perutnya berhenti merasakan sakit. Jaya masih berpikir positif bahwa bayi mereka di dalam kandungan memang suka bercanda. Jaya menyalakan mesin mobil dan tancap gas pergi. Di tengah perjalanan, Sumira melihat pria misterius yang tak henti menatapnya. Sumira pun ketiduran di perjalanan hingga akhirnya sampai juga di rumah sakit umum. Sumira mencari keberadaan sang suami yang tak ada di sampingnya. Ayunan bayi muncul ketika di depan mobilnya. Sumira memeriksa perutnya. Jaya membangunkan Sumira yang masih tertidur hingga mengigau. Ternyata Sumira mengalami mimpi buruk saat ketiduran di perjalanan. Sumira tak mau turun karena takut perutnya akan dibelah. Jaya berusaha membujuk Sumira dan menenangkan hatinya meski Sumira merasakan firasat tak tenang. Jaya tetap membawa istrinya turun dan membantunya berjalan sampai ke dalam rumah sakit. Sesampainya di sana, Jaya sempat berpapasan dengan anak kecil gundul yang berjalan mengenakan baju pasien. Tak berselang lama, mereka berdua disambut oleh seorang perawat yang cantik jelita hingga membuat keimanan Jaya langsung goyah. Begitu melihat Suster Ayu, Jaya langsung membayangkan perawat itu mau buka baju untuknya. Sumira menyenggol pundak suaminya hingga fantasi liar itu sirna begitu saja. Suster Ayu meminta Sumira untuk duduk di kursi roda dan langsung membawanya ke ruang tindakan. Saat berada di lorong, Ayu bertemu seorang pasien lansia yang kesulitan berjalan. Ia meminta Jaya dan Sumira untuk menunggu sebentar sekalian bertemu dengan dokter kandungan. Sumira sempat khawatir dengan anaknya yang dikandungannya.
Ternyata Sumira hamil sebelum menikah dan takut ditinggalkan Jaya setelah anaknya lahir ke dunia. Jaya pun berjanji akan bertanggung jawab membesarkan anak mereka sampai dewasa. Tak berselang lama, Suster Ayu datang dengan 3 wanita cantik lainnya, yaitu Dokter Umu, Suster Melati, dan Suster Suci. Mereka berempat akan membantu proses persalinan Sumira. Sebelum masuk ke ruang bersalin, mereka tak segan memuji calon ibu yang sebentar lagi meminang buah hati. Mereka langsung membawa Sumira masuk ke ruangan. Sementara Jaya diminta mengurus proses administrasi di lobi depan. Sumira diminta berbaring di atas ranjang, sementara suster lain sibuk menyiapkan peralatan bersalin. Jaya menunggu giliran di loket depan. Ia memberikan pesan pada Yati bahwa dirinya sudah sampai di rumah sakit bersama Sumira. Naasnya, sial internet tak bersahabat di tempat itu. Ia memotret loket administrasi rumah sakit dan mengirimnya via WhatsApp. Namun hanya kegelapan yang terlihat. Jaya sampai menelpon Yati dan berbicara dengan suara lantang. Semuanya pengunjung tak bisa berhenti menatapnya. Di waktu yang sama, Sumira meminta suster untuk membawa Jaya masuk ke ruang bersalin. Mereka tak memperbolehkan Jaya masuk agar tidak mengganggu proses lahiran. Dokter Umu meminta Sumira melepaskan jilbabnya. Sementara itu, Jaya keluar dari rumah sakit untuk mencari sinyal. Ia melihat mobilnya terparkir tepat di depan rumah sakit. Tak berselang lama, tukang becak berhenti menghampiri. Ia sengaja datang karena Jaya melambaikan tangan ke atas. Jaya menjelaskan bahwa ia sedang mencari sinyal di ponselnya karena tak ada sinyal di dalam sana. Tukang becak itu bergumam bahwa di sana memang tak akan mendapatkan sinyal. Jaya mengusir tukang becak itu sembari masuk kembali ke rumah sakit. Ia berkata bahwa istrinya sedang melahirkan di sana. Tukang becak itu terkejut bukan kepalang. Dokter Umu masih bersiap-siap untuk mengeluarkan bayi dari dalam perut Sumira. Ia memeriksa kesehatan Sumira yang mengeluh kedinginan. Ia meminta wanita itu untuk rileks agar tidak terasa dingin. Jaya yang masuk kembali ke rumah sakit berpapasan dengan seorang anak kecil gundul dan pasien di kursi roda. Ia langsung duduk di kursi kosong, di mana seorang pria masih berdiri di loket pendaftaran. Jaya seolah tersadar ada yang aneh dengan tempat itu. Saat menoleh ke belakang, semua orang tampak menjalankan aktivitas seperti semula. Orang yang terlihat hanya itu-itu saja dan terus berulang. Mengeluhkan kehausan karena terlalu lama menunggu. Suster Melati menyihir tangannya hingga terlihat sedang menggenggam gelas berisi air padahal kosong. Sumira menenggak air dalam gelas kosong itu dan kembali berbaring. Ia mulai ketakutan berada di ruang bersalin bersama dengan para perawat yang mencurigakan. Sumira hampir menyadarinya. Mereka tampak buru-buru untuk mengambil janin dalam perutnya. 3 suster itu mencekram tubuh Sumira dengan kuku tajam, sementara Dokter Umu memasukkan tangan ke dalam perut Sumira. Darah mulai mengalir membasahi lantai bawah rumah sakit, disertai jeritan memilukan. Jaya yang setia menunggu sudah habis kesabaran. Ia berbicara tepat di depan loket bahwa sudah banyak antrian namun tak kunjung mendapat panggilan. Aneh, petugas loket hanya diam saja meski berulang kali Jaya membentaknya. Hingga akhirnya Jaya berteriak bahwa ia hendak menemani istrinya yang sedang melahirkan. Semua orang terkesihan mendengar hal itu dan langsung menatap ke arah Jaya dengan sorot mata tajam. Seorang pria menepuk pundak Jaya sambil memberi selembar kertas formulir. Aneh, kertas itu berisi tulisan darah manis dengan tinta berwarna merah. Dalam sekejap mata, kondisi rumah sakit yang semula ramai berubah menjadi sunyi tanpa ada satu orang pun di sana. Jaya langsung lari memanggil istri tercinta yang masih terjebak di dalam ruang bersalin.
Sumira yang tak kuat merasakan sakitnya penyiksaan pun tertidur di alam bawah sadarnya. Jaya berhasil menemukan ruang bersalin dan masuk ke dalam kamar gelap. Ia melihat kerudung Sumira di lantai dan bergegas mengambilnya. Seketika itu Jaya terbangun dari semua ilusi akibat permainan setan. Ternyata selama ini ia tersesat dan masuk ke dalam hutan. Setelah termenung beberapa menit, Jaya kembali mencari istri tercintanya yang belum diketahui keberadaannya. Ia berlari ke sana kemari sembari memanggil Sumira yang tak terdengar suaranya. "Kamu dan bayimu ini sudah mati dari kemarin, Sumira." Iblis yang menyamar jadi dokter dan suster itu berkata jika Sumira seharusnya sudah mati kemarin bersama anak dalam perutnya. Namun mereka menjaga mereka agar tetap hidup untuk diambil anaknya. Sumira tersadar setelah mendengar suara Jaya dari kejauhan. Ia terhenyak melihat rumah sakit yang gelap dan sunyi. Dengan perut yang kesakitan, Sumira bangkit dari ranjang dan berjalan sempoyongan keluar ruangan. Tangannya bersandar di tembok sembari berjalan merayap pergi dari ujung rumah sakit. Tampak seorang pria tua yang mendorong infus, menyusuri lorong panjang dengan berjalan mundur. Sumira yang ketakutan tak berani menoleh ke belakang dan berusaha untuk tetap menatap tembok. Setelah pria itu melintas, Sumira bergegas pergi. Jaya masih kebingungan mencari Sumira di dalam hutan yang penuh dengan semak dan ilalang. Sosok tuyul yang menjelma sebagai pasien anak-anak berlarian sambil tertawa melihat Jaya kebingungan. Tuyul itu bahkan mengejar Jaya dan mengajak pria itu untuk bermain bersama. Di tempat lain, Sumira berusaha untuk keluar dari rumah sakit itu. Naasnya, setiap kali ia melewati pintu keluar, Sumira kembali ke dalam rumah sakit yang sama dan terus berulang hingga tubuhnya semakin lemah. Saat ia kelelahan, sosok 3 suster berdiri membelakangi Sumira dengan suara tawa khas kuntilanak. Di sisi lain, Sumira melihat sosok arwah sang ayah yang berdiri dengan terus menatapnya. Panak Sumira langsung lari ke alang kabut, dikejar anak yang menjelma jadi dokter cantik. Di alam bawah sadarnya, Sumira berlari ke sana kemari, mencari jalan sementara tubuh aslinya hanya berputar-putar di tengah hutan. Jaya yang kelelahan berlari akhirnya muntah-muntah. Ia berhenti sejenak, memikirkan cara untuk menyelamatkan Sumira yang belum ketemu juga. Ia berusaha meyakinkan diri jika semuanya itu hanya mimpi. Seketika terdengar suara nyanyian burung kedasi yang terbang di atas pohon rindang. Jaya berteriak memanggil istrinya, namun Sumira justru berjalan menjauhi Jaya. Suara Sumira berbisik lirih memanggil Jaya. Pria itu sama sekali tak menyangka jika tubuh Sumira sudah bertengger di atas dahan pohon yang berada di tepat di atas kepalanya. Sosok Sumira menghilang begitu saja, tepat sebelum Jaya menyentuh tubuhnya. Jaya yang kelimpungan berteriak memanggil Sumira yang muncul tiba-tiba di belakangnya. Jaya berusaha untuk menyadarkan istri tercinta, namun Sumira tak kuat membuka mata. Sambil menangis meratapi nasib istrinya, Jaya menggendong tubuh Sumira untuk dibawa keluar dari hutan. Jaya berlari menghindari ular kobra yang siap merenggut nyawa. Naasnya, ia justru masuk ke dalam sarang kuntilanak dengan tawa yang mengakakkan telinga. Mereka meminta Sumira untuk dikembalikan karena urusan mereka belum usai. Jaya berteriak mengusir para kuntilanak itu agar tidak mengganggu anak dan istrinya lagi. Para demit penjaga hutan berusaha mempengaruhi Jaya untuk meninggalkan istrinya di dalam hutan. Namun, dengan segenap keberanian dan tekad yang bulat, Jaya melawan semua godaan dan terus berusaha membawa Sumira keluar dari hutan angker itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Jaya akhirnya melihat cahaya di ujung hutan. Ia mempercepat langkahnya, menghindari segala rintangan yang menghadang.
Saat mencapai ujung hutan, Jaya terjatuh ke tanah sambil memeluk Sumira yang sudah sangat lemah. Mereka diselamatkan oleh penduduk desa yang kebetulan lewat. Dengan bantuan mereka, Jaya dan Sumira akhirnya dibawa ke tempat yang aman dan dirawat dengan baik. Beberapa hari kemudian, Sumira berhasil melahirkan seorang bayi yang sehat. Walaupun pengalaman itu sangat mengerikan, mereka bersyukur karena berhasil melalui semua rintangan tersebut. Keluarga kecil itu pun memulai hidup baru dengan penuh harapan, menjauh dari semua kegelapan yang pernah membayangi mereka. Mereka bersedia memberikan kehidupan jika Jaya mau menyerahkan istrinya. Jika Jaya tetap membawa Sumira, maka tidak akan ada jalan keluar yang bisa mereka jumpai hingga mati, membusuk di dalam hutan. Ternyata para kuntilanak itu menyasar darah manis dari jabang bayi anak kandung Sumira. Iblis itu berkata jika anak Sumira adalah anak haram karena hamil di luar nikah. Kuntilanak itu Tanti berbicara agar Jaya menyerahkan anak dan istrinya. Dalam keputusan yang amat berat, Jaya menyebut nama Allah sambil terus meminta ampunan. Ia berdoa pada Allah agar diselamatkan dari segala gangguan gaib dan mara bahaya. Hanya dengan menyebut nama Sang Pencipta, semua makhluk bengis menunggu hutan sirna begitu saja. Jaya bisa melihat sosok almarhum ayah Sumira yang berdiri tepat di depan mata. Tubuh yang kelelahan langsung berubah jadi semangat 45. Jaya berjalan cepat menghampiri ayah mertuanya, berharap bisa menyelamatkan Sumira bersamanya. Seketika itu, Jaya dan Sumira tiba di jalan raya aspal yang berada tak jauh dari desa. Pria itu sampai tertegun dan terduduk lemas, berusaha mencerna semua kejadian yang menimpanya seharian. Ia membaringkan tubuh Sumira di tanah sambil terus mengumpulkan kesadaran. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri hingga tampak mobil yang ditumpanginya terperosok masuk ke dalam semak belukar. Mobil itu sudah dikerumuni banyak orang, termasuk keluarga dan sanak saudara. Jaya berulang kali berteriak memanggil Mayati. Namun karena suaranya yang lemah, wanita itu tak kunjung mendengar. Saat Yati berbalik muka ke belakang, ia langsung membanting senter di tangannya dan berlari kencang menghampiri putri tercintanya. Yati tak kuasa menahan tangis setelah seharian mencari dan baru ketemu di malam harinya. Yati bersama Darisa, Narti, dan warga desa menaiki bak mobil untuk mencari keberadaan Jaya karena Sumira sudah mau melahirkan. Mereka membawa wanita itu naik ke atas mobil bak hingga Sumira pun tersadar dari pingsannya. Yati membimbing putrinya untuk terus mengucap istighfar sambil mengejan kencang. Tak berselang lama, Darisa mengucapkan hamdalah karena anak Sumira berhasil dilahirkan. Namun, bukan jabang bayi yang keluar, melainkan gumpalan darah kental. Sumira merintih ingin melihat anaknya. Namun semua orang histeris meratapi nasib Sumira yang sangat malang. Darisa hanya bisa berkata jika anak Sumira sangat cantik, sementara darah masih menggenang di kedua tangannya. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.